Hei, anak bawang. Di mata butamu itu, seragam loreng yang kukenakan ini kelihatannya seperti baju montir bengkel. Hah? Praang. Suara pecahan kaca yang memekakan telinga terdengar bersamaan dengan gelas whisky yang menghantam lantai marmer dan hancur berkeping-keping. Suasana damai di restoran sate dan gulai mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, seketika membeku dalam sekejap. Di pusat keributan itu, berdiri Kolonel Bambang Purnomo, seorang perwira menengah dari Direktorat Logistik Markas Besar Angkatan Darat, Mabesat, dengan wajah merah padam karena amarah dan alkohol. Wajahnya yang licin berkilau oleh minyak, dan matanya yang kehilangan fokus dipenuhi oleh keserakahan yang kelam seperti ular. Maaf, Bapak, saya tidak sengaja menumpahkan air. Seorang pemuda, yang tampaknya seorang pelayan magang, menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan wajah pucat pasi. Namun, Kolonel Bambang sama sekali tidak berniat menerima permintaan maaf itu. Ia mendecakkan lidah dan berteriak, seolah meludahkan dahak ke lantai. Tidak sengaja? Hei, kamu ini pasti belum pernah ikut wajib militer. Ya? Kamu pikir di medan perang ada kata, tidak sengaja? Kalau kamu salah pasang magasin saat baku tembak lalu bilang maaf, apa musuh akan bilang oke lalu membiarkanmu hidup? Hah? Dasar anak manja sialan? Beraninya merusak acara makan malam seorang kolonel. Teriakan Bambang menggema di seluruh restoran. Para tamu lain melirik dengan kening berkerut, tetapi setelah melihat 3 bunga melati yang berkilauan di pundak seragamnya, mereka buru-buru memalingkan muka. Di Jakarta, terutama di lingkungan yang dekat dengan pusat kekuasaan militer, semua orang tahu apa arti pangkat itu. Itu adalah kekuasaan itu sendiri, sebuah aturan tak tertulis bahwa warga sipil hanya akan rugi jika berani macam-macam. Bambang bersandar di kursinya dengan angkuh dan menunjuk ke arah seorang pengusaha rekanan militer yang duduk di seberangnya. Pak Santoso, lihat ini. Generasi muda sekarang ya begini ini, disiplinnya nol besar. Kalau dia anak buah saya, sudah saya kirim ke sel puluhan kali biar otaknya benar. Aduh, Bapak Kolonel benar sekali. Anak-anak zaman sekarang memang kurang semangat juang, Pak. Tenang saja, Pak. Saya akan panggil manajernya untuk mendidik anak ini lagi, kata Pak Santoso sambil tertawa menjilat, buru-buru menuangkan whisky mahal ke gelas Bambang yang kosong. Bambang menenggak minumannya sekali teguk. Uang suap yang baru saja ia terima dari Pak Santoso untuk tender logistik militer kali ini saja mencapai miliaran rupiah dalam bentuk tunai. Pesta yang diwarnai transaksi busuk ini baginya tak ubahnya perjamuan seorang kaisar. Woi, pelayan. Jangan melamun saja. Ambilkan gelas baru, dan panggil manajermu. Suruh dia siapkan kambing guling 1 porsi sebagai permintaan maaf, baru amarahku ini bisa reda. Bambang terkekeh sambil menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Sentuhannya terlalu kasar untuk disebut candaan, namun terlalu ringan untuk disebut kekerasan. Sebuah penghinaan yang sempurna. Mata pemuda itu memerah, air mata mulai menggenang. Tepat pada saat itu, sudah cukup. Sebuah suara yang tenang dan dingin menembus kebisingan restoran. Suara itu jernih namun begitu dingin, seperti aliran air di bawah lapisan es di musim dingin. Kening Kolonel Bambang berkerut. Ia memalingkan wajahnya yang memerah karena mabuk ke arah sumber suara. Di sudut restoran, tersembunyi di balik pilar, duduk seorang wanita. Ia mengenakan jaket gunung berwarna biru tua dan topi yang ditarik rendah menutupi wajahnya. Garis rahang dan hidungnya yang terlihat di bawah topi setajam pisau. Dialah Kartika Dewi, Letnan Jenderal wanita termuda dalam sejarah TNI Angkatan Darat. Seorang prajurit legendaris yang telah mengabdi lebih dari 1 dekade di Komando Pasukan Khusus Kopassus dan ditempa menjadi mesin perang manusia. Ia sedang menikmati waktu istirahatnya yang singkat sebelum kembali ke markas setelah menyelesaikan sebuah misi rahasia. Di atas mejanya hanya ada mangkuk soto ayam yang sudah kosong dan segelas air putih. Bambang menatap Kartika dari atas ke bawah. Seorang wanita dengan pakaian gunung lusuh dan topi yang menutupi wajah. Di matanya, wanita itu tak lebih dari seorang ibu-ibu biasa yang mampir untuk makan setelah mendaki gunung, atau mungkin istri seorang bintara rendahan. Apa? Ibu ini tadi bicara padaku? Tanya Bambang dengan nada mengejek. Pak Santoso di sebelahnya juga mendecakkan lidah, seolah tak percaya. Kartika perlahan berdiri. Posturnya tidak terlalu tinggi, tetapi saat ia bangkit, udara di sekitarnya terasa berat, memancarkan aura yang menekan. Ia berjalan menuju meja Kolonel Bambang,
langkahnya mantap tanpa keraguan. Ini tempat umum, Pak. Dan pemuda ini bukan bawahan Anda? Bukan? Minta maaflah. Nada suara Kartika sopan, tetapi isinya lebih terdengar seperti perintah. Wajah Bambang mengeras mendengar panggilan Anda yang begitu formal namun tegas. Beraninya seorang warga sipil biasa menceramahinya, seorang kolonel, dengan gaya bicara seperti itu. Harga dirinya yang sempit tersulut. Anda? Hah? Lihat ini. Beraninya main sandiwara jadi tentara. Hei, kamu ini siapa? Pegawai negeri sipil di Mabes? Atau istri sersan? Bambang bangkit dari kursinya dan maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Kartika. Bau alkohol dan daging yang memuakan menguar dari napasnya. Ibu-ibu seharusnya di dapur saja. Masak, kenapa keluar dan ikut campur urusan orang? Kamu tahu saya siapa, hah? Tidak lihat 3 melati di pundak saya ini? Kamu pikir ini bunga hiasan dari taman? Bambang dengan sombong menepuk-nepuk pundaknya. Namun, Kartika tetap diam tak bergeming. Tatapannya melewati mata Bambang, lalu turun ke perutnya yang buncit dan kancing seragamnya yang berantakan dengan dingin. Naluri yang biasa ia gunakan untuk menemukan titik lemah musuh saat di Kopassus muncul secara otomatis. 3 detik. Itu waktu yang cukup baginya untuk melumpuhkan Bambang jika ia mau. Namun, ini bukan medan tugas. Terlebih lagi, besok, manusia korup ini akan menjadi salah satu bawahannya. Sebuah senyum tipis yang tak bisa diartikan tersungging di bibir Kartika. Terlihat seperti cemoohan, sekaligus seperti belas kasihan. 3 melati? Ya, gumam Kartika pelan. Pernahkah Anda berpikir bahwa pangkat itu sendiri merasa malu karena disandang oleh Anda? Satu kalimat itu sudah cukup untuk membakar sumbu emosi Bambang. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu kehitaman. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Kartika. Perempuan kurang ajar, sebutkan nama dan satuanmu. Hari ini juga, suamimu sampai komandanmu akan kupanggil semua untuk kuhabisi. Para tamu di restoran menahan napas. Pak Santoso mencoba berpura-pura menenangkan, tetapi Bambang sudah seperti kereta tanpa rem. Berani-beraninya kau melotot padaku. Hei, sekali aku angkat telepon, polisi militer akan datang, dan kariermu akan tamat. Cepat berlutut dan minta maaf. Selama Bambang berteriak-teriak dan memaki, Kartika hanya dia menatapnya. Matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, justru terlihat tenang dan dingin seperti seorang peneliti yang mengamati tikus percobaan. Ia memastikan untuk mengingat nama di papan nama seragam Bambang. Kolonel TNI AD, Bambang Purnomo. Ditambah dengan brevet logistik. Kartika mengangguk perlahan. Kalkulasi selesai. Kolonel Bambang Purnomo. Akan saya ingat baik-baik. Apa? Ingat? Hah? Dasar gila. Ya, ingat saja. Jangan lupakan bahkan dalam mimpimu, karena aku akan benar-benar menghancurkanmu. Bambang tertawa mengejek sambil terus menunjuk-nunjuk. Kartika merasa tak ada gunanya lagi meladeni, berjalan ke arah pelayan muda yang ketakutan. Adik, kamu tidak apa-apa? Iya, Bu. Saya tidak apa-apa. Jangan bersihkan pecahan itu. Biar orang itu sendiri yang membersihkannya nanti. Kartika membuka dompetnya dan meletakkan 2 lembar uang 100 ribuan di atas meja. Ini untuk makanannya. Kembaliannya ambil saja. Lupakan kejadian sial hari ini. Kemudian, tanpa menoleh lagi, ia berjalan menuju pintu keluar. Bambang terus berteriak ke punggungnya. Hei, mau lari kemana kau? Pengecut, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, kau akan habis. Setelah keluar dari restoran, Kartika menghirup udara malam yang dingin dalam-dalam. Langit malam penuh dengan bintang. Besok, di pundaknya juga akan tersemat 3 bintang yang lebih terang dari semua bintang di langit itu. Ponsel di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sekretaris Pribadi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Jenderal, besok pukul 09.00 akan ada rapat pimpinan dan upacara serah terima jabatan di aula utama. Mohon hadir dengan pakaian dinas upacara. Kartika mematikan layar ponselnya dan menatap langit. Suara rendahan Bambang masih terngiang di telinganya, tetapi anehnya, suasana hatinya justru terasa lega.
Mungkin seperti inilah perasaan seekor predator yang telah menemukan mangsanya, Kolonel Bambang Purnomo. Ia menggumamkan nama itu. Kita lihat saja besok siapa yang akan berlutut. Di dalam kegelapan, matanya memancarkan cahaya yang dingin. Lampu-lampu neon di jalanan Jakarta Selatan menerangi punggungnya. Tetapi tak seorang pun yang menyadari badai besar yang sedang bergolak di dalam dirinya. Hanya ia sendiri yang tahu bahwa besok akan ada pertumpahan darah di markas besar Angkatan Darat. Keesokan paginya, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, diselimuti kabut tebal. Udara yang lembab dan berat seolah menjadi pertanda akan datangnya prahara. Di ruang kerja asisten logistik Mabesat, Kolonel Bambang Purnomo duduk terkulai di kursinya, merasakan kepalanya seperti mau pecah karena mabuk semalam. Perutnya mual karena whisky yang ia tenggak. Ia mengangkat kakinya ke atas meja dan meminum air madu hangat yang disiapkan oleh ajudannya. Akhirnya sedikit lebih baik. Hei, Kapten Rini. Kamu ini bikin air madu saja tidak bisa, ya? Rasanya hambar begini. Ini air madu atau air putih? Bambang membanting gelasnya dengan kasar. Kapten Rini, seorang perwira pertama, menggigit bibirnya dan menunduk. Siap, mohon maaf, Komandan. Akan saya siapkan lagi. Sudah, tidak usah. Bikin sial saja pagi-pagi. Bambang mengibaskan tangannya, menyuruh Kapten Rini keluar. Di dalam ruangan, beberapa perwira menengah pengikutnya berkumpul. Mereka adalah anggota dari apa yang disebut geng Bambang, yang berharap bisa naik pangkat dengan menjilatnya. Komandan, urusan semalam dengan Pak Santoso lancar, kan? Kelihatannya dia pulang dengan sangat gembira. Seorang mayor bertanya untuk mencari muka. Bambang menepuk-nepuk perutnya dengan angkuh. Tentu saja. Kamu pikir saya ini siapa? Tapi semalam ada kejadian konyol. Waktu minum-minum di Senopati, ada seorang ibu-ibu gila yang cari gara-gara. Ibu-ibu gila, beraninya dia sama komandan? Itulah yang kubilang. Pakaiannya lusuh, topi ditarik rendah, kelihatannya seperti orang tidak jelas, tapi berani-beraninya menceramahiku soal minta maaf. Hampir saja kuhabisi, tapi aku ingat besok ada upacara penting, jadi aku tahan diri, susah payah aku menahan emosi. Para bawahannya tertawa terbahak-bahak mendengar bualan Bambang. Wah, Komandan sabar sekali. Kita kan tidak perlu takut pada kotoran, kita hanya menghindarinya karena jijik. Benar, wanita itu harusnya bersyukur. Tidak ada yang selamat setelah memancing amarah Komandan. Ruangan itu dipenuhi gelak tawa yang menjijikkan. Mereka terbuai dalam arogansi, merasa bahwa karena berada di pusat kekuasaan Mabesat, tidak ada seorang pun di dunia luar yang berani menyentuh mereka. Saat itu, pengumuman terdengar dari pengeras suara di koridor. Pemberitahuan. Pagi ini pukul 10.00 di Aula Utama akan dilaksanakan upacara serah terima jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, dilanjutkan dengan rapat pimpinan. Seluruh perwira menengah ke atas dan staf diwajibkan segera berkumpul di Aula Utama. Pakaian, PDUI. Merepotkan sekali. Siapa Wakasat yang baru ini? Ada kabar? Tanya Bambang sambil bangkit dari kursinya. Sangat rahasia, Komandan. Rumornya banyak. Ada yang bilang veteran lapangan, ada yang bilang ahli kebijakan. Tapi yang pasti, beliau datang dari posisi Panglima Kodam. Siapapun dia, asal tidak mengganggu jatahku, aku tidak peduli. Ayo, kita ke sana, sekadar tunjukkan muka saja. Bambang asal mengenakan jas PDU-nya, memasang topinya dengan miring, dan keluar dari ruangan. Koridor sudah ramai oleh para perwira dengan tanda pangkat bintang, dan melati yang berjalan menuju Aula Utama. Aula Utama Mabesat tampak sangat megah. Ratusan perwira duduk dengan rapi, dan di atas panggung, bendera merah putih dan panji-panji Angkatan Darat terpasang dengan gagah. Bambang duduk di barisan tengah dan mulai mengobrol dengan teman seangkatannya. Hei, nanti makan siang apa? Restoran sate semalam enak juga. Entahlah. Hari ini makan di kantin saja? Siapa tahu Wakasat yang baru ini orangnya kaku? Sekaku apapun, memangnya kenapa? Jabatan Wakasat itu kan cuma batu loncatan. Asal kita jilat sedikit, pasti aman. Bambang mengunyah permen karet sambil menatap panggung. Seorang pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang tertata.
Upacara serah terima jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Suara kursi yang digeser serentak terdengar saat ratusan prajurit bangkit. Aula menjadi hening dan hikmat. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Letnan Jenderal TNI Kartika Dewi, memasuki ruangan. Dengan iringan musik fanfare, pintu belakang aula terbuka lebar. Terdengar suara langkah sepatu bot yang teratur dan tegas di lantai marmer. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Saat itu juga, mata Kolonel Bambang melebar seolah baru saja melihat hantu. Sosok yang masuk adalah seorang wanita. Mengenakan seragam PDU hijau tua yang disetrika dengan sempurna. Di dadanya, tersemat berbagai macam brevet dan tanda jasa yang menjadi bukti pengabdiannya di medan laga yang keras. Brevet komando, brevet para, dan medali-medali dari masa tugasnya di SAT, 81 Gultor Kopassus yang berkilauan di bawah sorot lampu. Tetapi bukan tanda jasa itu yang membuat Bambang syok. Melainkan wajahnya yang pucat tanpa riasan, garis rahangnya yang tajam, dan di atas segalanya, tatapan matanya yang dingin dan menusuk. Itu adalah wanita yang sama dari semalam. Kurang dari 12 jam yang lalu, di restoran sate di Senopati, wanita yang ia sebut ibu-ibu gila dan ia hina habis-habisan. Hanya saja, kali ini ia mengenakan seragam, bukan jaket gunung. 3 bintang perak yang tersemat di pundaknya memenuhi pandangan Bambang. Bukan mayor jenderal, apalagi brigadir jenderal. Tapi letnan jenderal, pangkat seorang komandan korps, salah satu pemegang kekuasaan absolut di jajaran Angkatan Darat. Hah! Suara napas tercekat keluar dari mulut Bambang. Kakinya lemas, hampir saja ia jatuh terduduk. Teman di sebelahnya menyenggolnya. Hei, kenapa kamu? Sakit? Itu? Wanita itu? Bambang tak bisa menggerakkan satu jari pun. Jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi punggung hingga ke dalam bajunya. Kartika Dewi berjalan dengan langkah tegap menuju panggung. Langkahnya anggun namun penuh wibawa, seperti seekor singa betina. Setelah tiba di tengah panggung, ia perlahan memutar kepalanya, menyapu pandangannya ke seluruh perwira yang hadir. Di antara ratusan pasang mata, tatapannya berhenti tepat di satu titik, tepat di tempat Kolonel Bambang berdiri. Sudut bibir Kartika sedikit terangkat. Senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan di restoran semalam. Saat melihat ekspresi itu, Bambang merasa napasnya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk. Wanita itu seorang letjen? Tidak mungkin. Bagaimana bisa wanita semuda itu? Ini tidak masuk akal. Bambang menjerit dalam hati. Namun, kenyataan di depannya begitu kejam dan nyata. Kartika meraih mikrofon di atas podium. Saat suaranya menggema melalui pengeras suara, dunia Kolonel Bambang runtuh berkeping-keping. Komando. Pekik komando dari ratusan perwira menggema saat mereka memberikan penghormatan. Kartika membalas penghormatan dengan gerakan yang tegas dan disiplin. Setelah selesai, ia menyesuaikan posisi mikrofon. Aula menjadi begitu hening, hingga suara napas pun tak terdengar. Selamat pagi, saya Letnan Jenderal Kartika Dewi, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Suaranya tenang, tetapi semangat di dalamnya begitu kuat hingga menembus pengeras suara. Saya sudah menyiapkan naskah pidato, tetapi saat memasuki ruangan ini, saya berubah pikiran. Saya rasa, ada masalah yang harus segera diselesaikan di sini dan saat ini juga, daripada sekadar membacakan kalimat-kalimat indah di atas kertas. Aula mulai berbisik. Ini adalah pernyataan yang sama sekali di luar rencana. KSAD dan para jenderal senior lainnya pun menatap Kartika dengan penuh minat. Kartika perlahan mengedarkan pandangannya ke bawah panggung. Setiap kali matanya berhenti, para perwira menelan ludah dengan gugup. Akhirnya, tatapannya terkunci pada Kolonel Bambang yang gemetar seperti daun tertiup angin. Menurut kalian, apa itu kehormatan seorang prajurit? Tanya Kartika. Tidak ada yang menjawab. Seragam yang kita kenakan ini ditenun dari darah dan keringat rakyat. Pangkat di pundak kita bukanlah lisensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, melainkan sebuah kehormatan yang menuntut tanggung jawab yang berat. Suara Kartika menjadi lebih rendah dan dalam. Suara yang tenang itu justru menciptakan ketakutan yang lebih besar. Tetapi, tampaknya di Mabesat ini,
Ada orang yang menganggap pangkatnya seperti tato preman pasar. Seseorang yang korup, yang menindas rakyat, memperlakukan bawahan seperti budak, dan sibuk mengisi kantongnya sendiri. Bambang tidak berani mengangkat kepalanya. Ia berharap lantai di bawahnya terbelah dan menelannya hidup-hidup. Semoga namanya tidak disebut. Semoga mimpi buruk ini segera berakhir. Ia berdoa dan terus berdoa. Namun, Kartika bukanlah komandan yang memberikan belas kasihan. Ia adalah seorang prajurit Kopassus yang terbiasa memastikan musuhnya benar-benar habis. Kepala Bidang Logistik, Kolonel Bambang Purnomo, saat Kartika menyebut namanya, semua mata di aula tertuju pada Bambang. Ratusan tatapan itu terasa seperti belati yang menusuknya. "Apakah Anda ada di tempat?" tanya Kartika lagi. Bambang, dengan kaki yang gemetaran, memaksakan diri untuk berdiri, lututnya saling beradu hingga menimbulkan suara. "Siap." Kolonel Bambang Purnomo, suaranya pecah seperti embikan kambing. Wajahnya pucat pasi, dan keringat mengucur deras di dahinya. Kartika turun dari panggung. Tap, tap, tap. Suara langkah sepatunya terasa seperti palu yang menghantam jantung Bambang. Ia berjalan hingga berhenti tepat di depan Bambang. Para perwira di sekitarnya membuka jalan seperti laut merah yang terbelah. Bambang harus menghadapi wibawa seorang letnan jenderal tepat di depan matanya, wajah yang sama dengan yang ia tunjuk-tunjuk semalam. "Apakah Anda ingat kejadian di sebuah restoran di Senopati semalam?" tanya Kartika dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Saya." "Siap. Mohon izin." Baru pertama kali bertemu dengan jenderal, Bambang mencoba berpura-pura amnesia. Kartika tertawa sinis. "Ingatan Anda buruk sekali. Bukankah semalam Anda berkata seperti ini padaku, perempuan kurang ajar? Beraninya kau?" Cepat berlutut dan minta maaf. Aula menjadi gaduh. Seorang kolonel berkata seperti itu pada seorang letnan jenderal, bahkan jika korbannya warga sipil sekalipun. Fakta bahwa seorang perwira TNI melontarkan makian seperti itu sungguh mengejutkan. "Anda juga menanyakan nama dan satuan saya, bukan? Mengancam akan memanggil suami dan komandan saya untuk menghabisi mereka. Jadi, saya datang sendiri. Satuan saya, Markas Besar TNI Angkatan Darat. Pangkat saya, Letnan Jenderal. Sekarang, silakan. Coba habisi saya, Kolonel Bambang Purnomo." Mendengar bentakan Kartika yang sedingin es, Bambang jatuh terduduk di lantai, seluruh kekuatan di kakinya lenyap. "Jenderal. Saya mohon ampun, saya benar-benar tidak tahu. Saya kira jenderal warga sipil biasa. Saya mabuk. Saya hilaf. Kamu kira aku warga sipil biasa?" Alis Kartika terangkat. "Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah kejahatan yang jauh lebih berat? Seorang prajurit seharusnya melindungi rakyat, bukan malah pamer pangkat untuk mengancam dan berbuat onar. Seragam yang kau pakai itu tidak pantas untukmu. Karena satu sampah sepertimu, ratusan ribu prajurit yang mengabdi dengan tulus ikut tercoreng namanya." Bentakan Kartika menggelegar seperti guntur. Bambang membenturkan kepalanya ke lantai, memohon ampun dengan bersujud. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Tolong ampuni saya, beri saya satu kesempatan lagi. Mohon ampun, Jenderal." Pengampunan itu diputuskan oleh korban. "Mintalah pada pelayan muda yang kau hina semalam, dan pada para pengusaha yang kau peras selama ini. Pergi dan memohonlah pada mereka." Kartika berbalik dan memberi isyarat. Seketika, pintu aula terbuka dan beberapa petugas polisi militer berseragam lengkap masuk. "Kolonel Bambang Purnomo, Anda ditangkap atas dugaan penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin militer, dan pengancaman terhadap warga sipil." Para petugas PM memborgol kedua tangan Bambang. "Lepaskan. Aku ini kolonel. Nama saya Bambang Purnomo." "Jenderal." "Jenderal." Bambang meronta-ronta, tetapi ia hanya bisa diseret keluar oleh para petugas yang tegap. Hingga jeritannya yang putus asa menghilang di ujung koridor, Kartika hanya menatap punggungnya dengan mata yang dingin. Setelah Bambang dibawa pergi, Kartika kembali ke atas panggung. Tidak perlu penjelasan panjang untuk menenangkan suasana aula yang gaduh. Keheningannya yang berat sudah cukup untuk menyampaikan segalanya. "Mulai hari ini, saya akan menginvestigasi seluruh praktik korupsi di markas ini dari akarnya.
Borok yang busuk harus dipotong habis agar daging yang sehat bisa tumbuh. Ingat baik-baik, siapapun yang saya temukan merusak citra TNI, tidak peduli pangkatnya, akan menerima nasib yang sama dengan orang yang baru saja diseret keluar. Mendengar deklarasi perang Kartika, seluruh perwira di aula serentak memperbaiki posisi duduk mereka. Di mata mereka, tercampur rasa hormat, takut, dan entah kenapa, sebuah perasaan lega yang aneh. Sekian, saat Kartika memberikan penghormatan, pekik komando yang menggetarkan kembali menggema di seluruh Mabesat. Setelah rapat selesai, saat Kartika keluar, ajudannya, pembantu Letnan 1 Joko, menghampirinya dengan senyum tipis. Jenderal tidak berubah, sama seperti saat memimpin operasi di Kopassus dulu. Tatapan mata jenderal yang tajam kembali lagi. Sudah lama tidak bertemu, Pak Joko. Ini bahkan belum dimulai. Kita baru saja menangkap seekor tikus kecil. Kartika mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kabut tebal yang menyelimuti Mabesat mulai sirna, menampakkan pemandangan yang jernih. Perangnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam markas ini, musuh-musuh yang lebih besar, lebih kotor, dan lebih licik sedang menunggunya. Kartika mengencangkan tali sepatu tempurnya sekali lagi. Penangkapan Kolonel Bambang membuat Mabesat gempar, tetapi di permukaan, suasana justru menjadi sangat tenang. Seperti keheningan sebelum badai datang. Jauh di ruang bawah tanah markas polisi militer, di sebuah ruang interogasi sempit yang hanya berisi meja dan kursi besi tua, bau apek dan keringat dingin Bambang memenuhi udara. Hei, kalian tahu siapa saya? Hah? Sekali saya buka mulut, kalian semua bisa kehilangan seragam kalian. Cepat panggil komandan kalian. Sambungkan saya dengan Panglima. Bambang menggebrak meja dengan tangan yang terborgol. Matanya yang memerah dan busa di sudut bibirnya menunjukkan betapa marahnya dia. Ia masih belum sadar akan situasi sebenarnya, berharap para atasannya akan datang menolong. Pintu besi yang berat terbuka dengan derit tajam. Namun yang masuk bukanlah penyidik PM, melainkan seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi, dan di balik kacamatanya, matanya setajam ular. Dia adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, seorang Mayor Jenderal. Wajah Bambang seketika cerah. Jenderal, akhirnya Anda datang. Tolong keluarkan saya dari tempat neraka ini. Wanita gila itu, begitu dilantik, langsung memperlakukan orang seperti binatang. Apa ini masuk akal, Jenderal? Bambang memohon seperti orang yang menemukan sebatang kayu di tengah lautan, namun, Jenderal itu menepis tangan Bambang dengan jijik, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Ia mengeluarkan sapu tangan, membersihkan tangannya, dan duduk dengan santai. Kolonel, kecilkan suaramu, nanti terdengar keluar. Sekarang bukan masalah suara. Jenderal, saya sangat terhina. Apa salah saya? Saya hanya mengambil sedikit dari apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan? Jenderal itu tersenyum mengejek, karena kebiasaan itulah seluruh organisasi kita terguncang sampai ke akarnya. Para petinggi pusing 7 keliling membereskan kekacauan yang kamu buat. Wajah Bambang mengeras. Petinggi? Maksud Jenderal, Letjen Kartika itu bukan lawan yang mudah. Begitu dilantik, dia langsung membongkar pembukuanmu. Catatan suap dari Pak Santoso, bukti-bukti hiburan di klub malam, semuanya. Jenderal itu mendekatkan tubuhnya dan berbisik di telinga Bambang. Bahkan, dia sedang melacak sebuah buku catatan rahasia yang berisi kemana separuh dari uang haram itu disetorkan. Mata Bambang bergetar hebat. Di dalam buku catatan rahasia itu, selain kejahatannya sendiri, tercatat juga nama-nama petinggi lain yang jabatannya jauh lebih tinggi darinya. Jika itu terungkap, seluruh angkatan darat akan gempar. Itu tidak mungkin. Buku itu saya simpan di brankas pribadi saya. Jadi, sekarang pilihlah, potong Jenderal itu. Kalau kamu mau menanggung semuanya sendirian dan pensiun dengan tenang, setidaknya keselamatan keluargamu akan kami jamin. Uang pensiunmu akan utuh, dan nanti lewat Pak Santoso, kami akan carikan pekerjaan yang layak. Tapi, kilat dingin terpancar dari balik kacamata Jenderal itu. Kalau kamu bersikeras merasa tidak bersalah dan mencoba menyeret semua orang, bukan hanya kamu, tapi anak istrimu juga akan kami hancurkan secara sosial. Jangan mimpi dapat tunjangan pensiun,
Kamu akan dipecat dengan tidak hormat dan membusuk di penjara seumur hidup atas tuduhan penggelapan. Bambang jatuh terduduk lemas. Ia telah dibuang? Ia hanyalah seekor anjing pemburu yang setelah selesai digunakan, ditendang begitu saja. Sementara itu, di ruang kerja Wakasat, Legend Kartika Dewi tenggelam dalam tumpukan dokumen. Berkas-berkas yang disita dari meja Bambang tampak seperti dokumen biasa, tetapi tidak bisa mengelabui mata tajamnya yang terlatih sebagai perwira intelijen tempur. Angkanya tidak cocok, gumam Kartika sambil memutar-mutar pulpennya. Biaya penggantian suku cadang kendaraan naik 30% dari tahun lalu, tapi tingkat kesiapan operasional justru menurun. Selisihnya ini lari kemana? Ia bersandar dan menatap langit-langit. Ruangan itu nyaman, tetapi indera hewannya merasakan adanya mata-mata yang mengawasinya bahkan di dalam ruangan ini. Tok, tok, terdengar ketukan, dan Peltu Joko masuk membawa nampan berisi teh hangat. Jenderal, silakan minum teh dulu. Jangan terlalu tegang. Kartika tersenyum, tetapi ia meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat untuk diam. Mata Peltu Joko seketika berubah. Kartika menulis di secari kertas. Ruangan ini disadap. Joko mengangguk mengerti. Kartika menulis lagi, di bawah meja dan di belakang sofa. Joko, sambil berpura-pura menawarkan teh lagi, bergerak mendekati sofa. Ia membungkuk dan meraba celah di antara bantal sofa. Beberapa saat kemudian, di telapak tangannya ada sebuah benda hitam seukuran kacang. Sebuah alat penyadap super kecil. Kartika tersenyum getir. Ruang kerja orang nomor 2 di Angkatan Darat dipasangi penyadap. Ini bukan markas militer, ini sarang organisasi kriminal. Tehnya wangi sekali. Pak Joko. Lain kali tolong buatkan lagi. Ya. Kata Kartika dengan suara ceria. Sengaja agar terdengar oleh penyadap. Ia kemudian memberi isyarat mata pada Joko. Joko? Bukannya menghancurkan penyadap itu, justru memasukkannya ke dalam saku, untuk digunakan menyebarkan informasi palsu. Setelah Joko keluar, Kartika menatap keluar jendela. Lapangan di Mabesat sudah gelap dan senyap, tetapi di dalam kegelapan itu, ia merasa ada banyak buaya yang sedang menganga, menunggunya. Silakan datang. Mata Kartika berkilat dingin. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Buku catatan operasi dari masa-masanya di Kopassus, yang ditulis dengan darah rekan-rekannya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang untuk Kartika. Acara makan malam rutin sebuah forum pembangunan TNI. Lokasinya di sebuah hotel mewah di Jakarta. Dari luar, kelihatannya seperti acara kumpul-kumpul para purnawirawan jenderal dengan para komandan aktif untuk membahas masa depan TNI. Tetapi Kartika tahu, itu adalah tempat pertemuan rahasia dari Paguyuban Garuda Emas, sebuah organisasi militer bayangan. Mereka memanggilnya karena dua alasan, membujuk atau mengancam. Pukul 7 malam, Kartika muncul di aula, bukan dengan seragam, melainkan dengan setelan blazer hitam yang rapi. Di bawah lampu kristal yang gemerlap, para purnawirawan buncit dan jenderal-jenderal aktif dengan wajah berkilat sedang menikmati anggur. Wah! Akhirnya bintang utamanya datang juga. Seorang pria dengan suara berat di tengah kerumunan mendekatinya. Dia adalah Jenderal Purn Wiryo Hadikusumo, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan tokoh sentral di Paguyuban Garuda Emas, yang juga dianggap sebagai otak dari berbagai skandal korupsi alutsista. Selamat datang, Letjen Kartika. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, memang benar-benar Serikandi yang hebat. Si bodoh Bambang itu kau habisi dalam sekejap. Wiryo tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh para pengikutnya. Tetapi di balik tawa itu, ada duri yang tajam. Anda terlalu memuji, Jenderal Senior. Saya hanya bertindak sesuai hukum yang berlaku, jawab Kartika, sopan namun tajam. Mata Wiryo menyipit. Hukum, ya. Bagus. Bertindak sesuai aturan itu penting. Tapi, Jenderal, militer itu bukan organisasi yang hanya berjalan di atas hukum. Harus ada rasa kekeluargaan antara senior dan junior. Kalau terlalu kaku, gampang patah. Wiryo mengambil segelas anggur dari pelayan dan menyodorkannya pada Kartika. Minumlah, sebagai tanda selamat datang di keluarga kami. Keluarga. Itu adalah sebuah bujukan yang jelas,
Menerima gelas itu berarti bergabung dengan kartel mereka. Menolaknya berarti deklarasi perang. Semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka berdua. Ketegangan terasa begitu kental. Kartika menerima gelas anggur itu. Sudut bibir Wiryo terangkat puas. Namun, bukannya meminumnya, Kartika dengan tenang meletakkan gelas itu di atas meja. Ting! Suara denting kecil memecah keheningan. Mohon maaf, Jenderal. Prinsip saya adalah tidak minum selama masih dalam jam dinas. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Wajah Wiryo seketika memerah. Di depan umum, seorang junior menolak minuman yang diberikan oleh seorang senior. Dengan cara yang sangat sopan, namun sekaligus sangat menghina. Hah! Benar-benar tidak fleksibel. Inilah kenapa perempuan tidak bisa diajak mengerjakan urusan besar. Wiryo membanting gelasnya ke atas meja. Anggur merah tumpah dan membasahi taplak meja putih. Seperti noda darah. Letjen Kartika, sebagai senior, saya beri satu nasihat. Hati-hati di jalan. Zaman sekarang tidak aman, bahkan seorang jenderal pun bisa celaka tanpa diduga. Anda mungkin merasa hebat karena dari Kopassus, tapi Anda tahu lebih baik dari siapapun bahwa peluru itu tidak punya mata, bukan? Itu adalah ancaman pembunuhan yang terang-terangan. Udara di sekitar mereka membeku. Namun, Kartika tidak bergeming. Ia justru melangkah lebih dekat. Terima kasih atas perhatian Anda, Jenderal Senior. Tapi jangan khawatir. Saya dilatih untuk melumpuhkan musuh dalam gelap gulita hanya dengan mendengar suara napasnya. Daripada mengkhawatirkan saya, lebih baik Jenderal menjaga tekanan darah Anda. Terlalu emosi tidak baik untuk kesehatan. Kartika membungkuk hormat sekilas, lalu meninggalkan aula tanpa menoleh. Di belakangnya, terdengar suara makian dan teriakan Wiryo, tetapi di telinganya, itu tak lebih dari gonggongan anjing yang kalah berkelahi. Setelah keluar dari lobi hotel, Kartika masuk ke kursi belakang mobil dinasnya. Ia memberi perintah singkat kepada pengemudinya untuk kembali ke kompleks perumahan dinas. Mobil meninggalkan gemerlap Jakarta dan memasuki jalan tol yang lebih sepi menuju pinggiran kota. Hanya lampu jalan yang sesekali menerangi kegelapan, tepat pada saat itu. Dari kaca spion, terlihat sepasang lampu depan yang menyilaukan. Sebuah SUV hitam mendekat dengan kecepatan gila. Jenderal, mobil di belakang terlalu dekat, seru pengemudinya panik. Jangan kurangi kecepatan, jawab Kartika tenang. Ia sudah menduga peringatan Wiryo bukanlah gertakan sambal. Brak. SUV itu menabrak bagian belakang mobil Kartika dengan keras. Mobil bergoyang hebat, dan pengemudinya hampir kehilangan kendali. Sialan. Pegang kemudinya erat-erat, jangan injak rem, teriak Kartika. SUV itu bermanuver ke samping, berniat menghantam sisi mobil dan mendorongnya keluar dari jalan tol ke jurang di bawahnya. Kartika dengan cepat melepas sabuk pengamannya dan memegang pundak pengemudinya. Dengar aba-abaku, tarik rem tangan dan putar kemudi ke kiri habis. Mengerti? Siap, tetapi kalau mau hidup, lakukan saja. Sekarang. Cekit. Dengan bau ban terbakar yang menyengat, mobil berputar tajam. SUV yang hendak menyerang dari samping tidak siap dan melesat ke depan. Pada saat itu, mobil Kartika yang masih berputar menggunakan gaya sentrifugal untuk menghantam bagian belakang SUV itu. Brak! Dengan suara benturan yang mengerikan, SUV itu kehilangan kendali, menabrak pagar pembatas jalan, dan terguling dengan hebat. Pecahan logam berhamburan, mobil Kartika berhenti dengan kasar, kantung udara mengembang. Kamu tidak apa-apa? Siap, tidak apa-apa, Jenderal. Pengemudi itu pucat pasi, tetapi untungnya tidak terluka. Kartika menendang pintu mobil hingga terbuka. Bau bensin yang menyengat tercium dari SUV yang terbalik. Ia berjalan mendekati pengemudi SUV yang merangkak keluar dari mobil dengan berlumuran darah. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Kartika, suaranya lebih dingin dari angin malam. Wiryo, pengemudi itu, bukannya menjawab, malah merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat. Namun di mata Kartika, itu hanyalah mainan anak-anak. Buk! Tendangan rendah Kartika menghantam pergelangan tangan pria itu dengan akurat, pisau terlempar ke udara. Sebuah pukulan telak kemudian mendarat di ulu hatinya. Pria itu jatuh ke tanah tanpa bisa berteriak. Kartika mencengkram kerah bajunya dan mengangkatnya.
kembali dan sampaikan pada bosmu. Permainan kekanak-kanakan seperti ini tidak akan berhasil. Lain kali, bukan hanya mobilnya yang hancur, tapi leher kalian semua. Dari kejauhan, terdengar sirene polisi mendekat. Kartika membersihkan darah di tangannya dan menatap SUV yang mulai dilalap api. Babak baru dari perang terbuka ini telah dimulai. Seperti yang diduga, insiden yang jelas-jelas merupakan percobaan pembunuhan itu ditutup sebagai kasus kecelakaan tunggal akibat sopir mengantuk. Tangan-tangan kotor musuhnya sudah menjangkau hingga ke jajaran kepolisian. Kartika tetap diam. Mengangkat masalah ini sekarang hanya akan berakhir dengan pengorbanan pion-pion kecil. Aku butuh satu pukulan telak untuk mematahkan leher mereka. Kartika bergumam di ruang kerjanya. Untuk menghancurkan Wiryo dan jaringannya, ia harus mendapatkan buku hitam dan sumber dana mereka. Peltu Joko masuk dan melapor dengan diam-diam. Jenderal, saya sudah menemukan markas mereka. Sebuah gudang tua di kawasan industri Marunda. Dari luar tampak seperti gudang logistik. Tapi setiap malam mobil-mobil mewah keluar masuk. Intelijen mengatakan ada brankas rahasia di ruang bawah tanah. Dijaga sekitar 20 preman bayaran dan beberapa mantan anggota PM di pintu masuk. Hanya 20 orang? Senyum dingin terukir di bibir Kartika. Cukup untuk pemanasan. Anda yakin akan pergi sendiri? Jenderal? Anda seorang wakasat. Tidak seharusnya seorang komandan turun langsung ke lapangan. Kartika memotongnya dengan tegas. Kalau hukum tidak berdaya, kepalan tangan harus bicara. Operasi ini tidak resmi dan tidak akan tercatat dimanapun. Aku pergi atas kemauanku sendiri. Kamu cukup menyetir. Lewat tengah malam, di kawasan industri Marunda yang gelap dan sunyi, sebuah van hitam berhenti tanpa suara. Kartika dan Peltu Joko, mengenakan seragam taktis hitam, turun dari mobil. Di belakang mereka, 2 orang junior kepercayaan Kartika dari Kopassus ikut serta. Kita berempat. Musuh 20. Target, hard disk dan buku catatan di brankas bawah tanah. Hindari pembunuhan, tapi jika mereka melawan, buat mereka tidak bisa bangun lagi. Masuk. Dengan perintah singkat Kartika, 4 bayangan itu melompati pagar gudang dengan gesit. Siapa? Penjaga di pintu depan bahkan tidak sempat berteriak sebelum roboh ke tanah. Kartika, yang mendekat dalam sekejap, telah menekan titik di lehernya hingga pingsan. Mereka menyusup ke dalam gudang seperti hantu. Di dekat tangga menuju ruang bawah tanah, 5 pria berbadan besar sedang merokok dan tertawa. Woi, siapa itu? Salah satu dari mereka melihat rombongan Kartika dan berteriak. Ada tamu. Sambut mereka, kata Kartika dingin, lalu melesat maju seperti peluru. Tendangannya menghantam rahang salah satu pria, membuatnya terlempar dan menabrak dinding. Bajingan, habisi mereka. Preman-preman yang panik itu mengeluarkan senjata tajam dan menyerbu serentak. Tetapi bagi Kartika, seorang legenda di Kopassus, dan timnya, para preman itu bukanlah tandingan. Sementara Joko menghajar titik-titik vital musuh dengan tinjunya yang kuat, Kartika bergerak dengan lincah, menghindari serangan dan melumpuhkan sendi-sendi lawan dalam sekejap. Dalam hitungan menit, perkelahian selesai. Area itu dipenuhi oleh pria-pria yang mengerang kesakitan. Kartika merapikan rambutnya dan mengatur napas. Kita masuk. Saat ia menendang pintu kantor di bawah tanah, para pengelola yang sedang menghitung uang terlonjak kaget. Satu wajah yang familiar terlihat. Pak Santoso, pengusaha yang menyuap Kolonel Bambang. Anda? Letjen Kartika? Pak Santoso pucat pasi. Mulutnya menganga. Wah, kita bertemu lagi. Pak Santoso, Anda masih rajin bekerja. Ya, kata Kartika dengan senyum dingin sambil berjalan mendekat. Ini perampokan. Panggil polisi. Polisi? Menarik juga. Wakil KSAD menggerebek sarang preman, lalu menemukan bukti korupsi tender militer di dalamnya. Bisa jadi berita utama besok. Wajah Pak Santoso berubah seputih kertas. Kartika mengambil buku besar di atas meja dan membacanya. Laporan keuangan paguyuban Garuda Emas. Kena kau. Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia di belakang ruangan terbuka, dan seorang pria berbadan besar seperti gorila muncul. Di tangannya ada sebilah golok besar. Dia adalah jagoan di daerah itu. Perempuan mana yang berani bikin onar di kandang macan?
Pria itu mengayunkan goloknya dengan tatapan membunuh. Peltu Joko hendak maju, tetapi Kartika menahannya. Biar aku yang hadapi, kebetulan badanku sedang pegal. Kartika melepas jaketnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Otot-otot padat hasil latihan keras terlihat jelas di lengannya yang ramping. Nyonya, akan kutunjukkan neraka padamu. Pria itu berteriak dan menebaskan goloknya. Serangan yang brutal dan kuat. Kartika menghindari tebasan itu dengan selisih setipis rambut, lalu masuk ke dalam jarak serang pria itu. Sikutnya menghantam hidung pria itu dengan telak. Terdengar suara tulang patah, pria itu terhuyung, tetapi serangan Kartika berlanjut. Ia memelintir lengan pria itu dan menghantam perutnya dengan lutut. Pria itu menjatuhkan goloknya dan berlutut. Raksasa itu lumpuh hanya dalam 3 gerakan. Kartika menjambak rambutnya dengan kasar. Main golok itu di dapur, jangan macam-macam di depan tentara. Duk! Ia membenturkan kepala pria itu ke lantai hingga pingsan, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Pak Santoso, karena ketakutan, sampai mengompol di bawah mejanya. Kartika mengambil hard disk dan dokumen-dokumen rahasia dari dalam brankas. Bukti telak untuk menghancurkan Wiryo dan para politisi di belakangnya. Kita kembali. Ia mengambil barang rampasannya dan meninggalkan tempat itu. Udara fajar terasa segar. Di bawah cahaya bulan, noda darah di pipinya terlihat jelas. Sekarang, mari kita mulai permainan yang lebih besar. Kartika menyerahkan hard disk itu pada Joko. Buat salinannya. Kirim ke media, Kejaksaan Agung, dan Istana Negara. Besok pagi, seluruh negeri akan gempar. Langit malam itu terasa sangat cerah. Lebih cerah dari 3 bintang di pundak Kartika. Keesokan paginya, seluruh Indonesia diguncang berita besar. Suara pembawa berita di televisi terdengar bergetar karena antusiasme. Layar menampilkan salinan buku hitam dan kontrak-kontrak yang didapatkan Kartika. Breaking news, sebuah dokumen rahasia yang mengungkap skandal korupsi logistik sistematis di tubuh TNI Angkatan Darat telah bocor ke publik, menciptakan gelombang kejut nasional. Dokumen tersebut mencatat secara rinci praktik korupsi pengadaan alutsista selama bertahun-tahun, penggelapan dana, serta peran organisasi bayangan paguyuban Garuda Emas di baliknya. Kejaksaan Agung telah membentuk tim investigasi khusus dan memulai penggeledahan skala besar. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, Jenderal Purn Wiryo Hadikusumo melempar remote ke arah televisinya. Layar TV pecah, tetapi amarahnya tidak mereda. Bajingan, beraninya dia menyentuhku. Dia pikir aku ini siapa? Telepon di rumahnya berdering tanpa henti. Para politisi anggota paguyuban, para direktur perusahaan pertahanan, dan jenderal-jenderal yang terlibat, semua meneleponnya dengan panik. Halo, Pak anggota Dewan, kenapa bisa jadi begini? Sudah kubilang untuk hentikan ini, teriak Wiryo. Tetapi jawaban di seberang sana terdengar dingin. Jenderal, apa Anda belum sadar juga? Nasi sudah menjadi bubur. Buktinya terlalu kuat. Dan tolong jangan sebut-sebut nama saya lagi. Saya juga harus menyelamatkan diri. Tut. Telepon ditutup. Anjing-anjing tidak tahu diuntung. Wiryo membanting telepon ke dinding. Kerajaan yang ia bangun seumur hidupnya hancur seperti istana pasir hanya dalam 1 malam, oleh seorang letnan jenderal wanita muda yang ia remehkan. Di Mabesat, suasana telah berubah total. Saat Kartika berjalan di koridor, para perwira membuka jalan dan memberikan hormat dengan membungkuk 90 derajat. Di mata mereka, ada campuran rasa takut dan hormat. Peltu Joko menyambutnya di depan ruang kerja dengan wajah tegang. Jenderal, situasi darurat, Menteri Pertahanan baru saja menelepon, beliau memberikan dukungan penuh. Jenderal Wiryo juga sudah dikenakan status cekal. Tutup semua jalan keluarnya, kata Kartika sambil duduk dan menyesap kopi hangat. Tapi ini belum berakhir. Jenderal, tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Wiryo bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Kita harus perketat keamanan. Tepat saat itu, ponsel Peltu Joko berdering. Nomor tidak dikenal. Ia menjawabnya dengan ragu. Halo? Dengan Peltu Joko, ajudan Wakasat. Wajah Joko seketika membeku setelah mendengar suara di seberang. Suruh jenderalmu bicara. Siapa ini? Tanya Kartika. Joko menyerahkan ponsel itu kepada Kartika dengan wajah pucat.
Wiryo Hadikusumo. Kartika dengan tenang menerima telepon itu. Letjen Kartika di sini. Kartika. Kartika. Bukankah sudah kubilang kita selesaikan ini baik-baik? Kenapa kau membuat semuanya jadi serumit ini? Suara Wiryo terdengar sangat tenang, yang justru membuatnya semakin mengerikan. Kesempatan untuk menyelesaikannya baik-baik sudah saya berikan di hotel malam itu, menyerahlah. Itulah satu-satunya kehormatan terakhir yang bisa Anda jaga sebagai seorang purnawirawan jenderal. Kehormatan? Memangnya kehormatan bisa dimakan? Kau sudah menghancurkan periuk nasiku, jadi adil kalau aku juga mengambil sesuatu yang paling berharga darimu, bukan? Kening Kartika berkerut. Apa maksudmu? Putri kesayanganmu itu sekarang ada di taman kanak-kanak, kan? Namanya Ayu? Kalau tidak salah, jantung Kartika serasa berhenti berdetak. Ia memiliki seorang putri berusia 6 tahun yang sangat ia cintai, satu-satunya titik lemahnya. Jangan berani kau sentuh seujung rambut pun anakku. Terlambat. Orang-orangku sudah menunggu di depan sekolahnya. Pilihlah. Umumkan sekarang juga bahwa bukti-bukti itu rekayasa dan hentikan investigasinya. Lalu datanglah sendiri ke tempatku. Kalau tidak, besok pagi yang akan muncul di berita bukanlah skandal korupsi, melainkan berita kematian putrimu. Tut, panggilan terputus. Kartika menggenggam telepon itu begitu erat hingga plastik di gagangnya retak. Tangannya yang tidak pernah gemetar, bahkan saat berada di garis depan, kini sedikit bergetar. Jenderal, ada apa? Tanya Joko cemas. Kartika mengangkat kepalanya. Matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan amarah yang membara, siap membakar segalanya. Dia menyandera Ayu. Apa? Kita harus lapor polisi dan kirim tim khusus. Tidak. Kalau mereka tahu polisi terlibat, mereka akan langsung bertindak. Kartika bangkit. Ia melepas PDU-nya dan membuka sebuah loker. Di dalamnya, ada rompi taktis dan sepatu tempur dari masa aktifnya. Joko, segera ke sekolah Ayu. Cek situasinya. Kalau dia diculik, ikuti mereka. Tujuan mereka pasti villa pribadi Wiryo di puncak. Lalu jenderal bagaimana? Kartika mengikat tali sepatunya dengan kencang. Aku akan memotong kepala ularnya. Akan kubuat dia menyesal seumur hidupnya karena telah menyentuh putriku. Kartika memasang sarung pistol di pinggangnya. Aura membunuh yang mengerikan terpancar dari punggungnya. Di sebuah villa terpencil di kawasan Puncak, Bogor, yang merupakan benteng terakhir dan markas rahasia paguyuban Garuda Emas, Wiryo duduk di sofa sambil mengelus senapan berburu. 10 pengawal berbadan besar, bersenjatakan parang dan pistol, berjaga di sekelilingnya. Bos, anak itu sudah kami amankan, laporan terdengar dari radio, senyum licik tersungging di bibir Wiryo. Kurung di ruang bawah tanah. Begitu Kartika datang, buka gerbangnya. Pastikan dia datang sendiri. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam memasuki halaman villa. Kartika turun dari mobil, ia hanya mengenakan celana kargo dan kaos hitam. Tidak bersenjata. Ia mengangkat kedua tangannya dan berjalan perlahan menuju pintu masuk. Wah, dia benar-benar datang sendiri. Hebat sekali kekuatan cinta seorang ibu, Wiryo terkekeh dan menekan tombol intercom. Biarkan dia masuk. Saat Kartika melangkah masuk, 10 pengawal langsung mengepungnya. Wiryo, yang duduk angkuh di sofa, mengarahkan senapan berburunya ke arah Kartika. Selamat datang, Letjen. Oh, maaf. Sebentar lagi kau akan menjadi warga sipil biasa, kan? Kartika tidak bergeming. Ia hanya menatap tajam mata Wiryo. Di mana putriku? Suaranya dingin seperti berasal dari dasar neraka. Sabar. Dia aman? Belum kusentuh seujung kuku pun. Tentu saja. Nasibnya selanjutnya tergantung pada kelakuanmu. Wiryo menunjuk sebuah laptop di atas meja. Duduk di sana, mulai siaran langsung dan umumkan pada publik bahwa semua bukti itu palsu, kau ditekan untuk bersaksi bohong, dan kau akan mengundurkan diri karena masalah mental. Kartika berjalan perlahan ke arah meja. Para pengawal mengawasinya dengan tegang. Berdiri di depan laptop, bukannya menyalakannya, Kartika justru memegang ujung meja kayu yang berat itu dengan erat. Wiryo, kau bukan hanya tidak pantas menjadi seorang prajurit, kau bahkan tidak pantas menjadi manusia. Di medan perang sekalipun, ada aturan untuk tidak menyentuh anak-anak.
kau telah melewati batas. Seketika, tatapan mata Kartika berubah. Jadi, hari ini, aku juga akan melewati batas itu. Dengan satu teriakan, Kartika mengangkat meja kayu itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah dua pengawal yang menjaga Wiryo. Di tengah jeritan dan kekacauan, Kartika melesat maju. Tembak dia! Teriak Wiryo panik dan menarik pelatuknya. Dor! Suara senapan memekakkan telinga. Tetapi Kartika sudah tidak ada di tempatnya. Ia berguling di lantai dan menghantam tulang kering pengawal terdekat. Terdengar suara tulang retak yang mengerikan. Dari tangan pengawal yang jatuh, Kartika merebut pisaunya dalam sekejap. Bunuh perempuan itu, teriak Wiryo. 8 pengawal yang tersisa menyerbu serentak, tetapi bagi Kartika, mereka hanyalah samsak latihan. Pukulan tumpul dan erangan kesakitan silih berganti. Kartika tidak menggunakan mata pisau, melainkan punggungnya untuk menghantam titik-titik vital atau memotong tendon, melumpuhkan musuh-musuhnya dengan tuntas. Gerakannya selembut tarian, tetapi hasilnya mengerikan. Hanya dalam 3 menit, ruang tamu itu dipenuhi oleh preman-preman yang bergulingan kesakitan. Satu-satunya orang yang masih berdiri tegak adalah Kartika. Tanpa setetes darah pun di bajunya, ia perlahan menoleh ke arah Wiryo. Wiryo yang ketakutan mencoba mengisi ulang senapannya, tetapi tangannya gemetar hebat hingga pelurunya jatuh ke lantai. Jangan mendekat. Aku akan tembak. Kartika terus berjalan mendekat. Semakin dekat ia, semakin ciut nyali Wiryo. Aku tanya sekali lagi, di mana putriku? Di ruang bawah tanah. Kumohon, jangan bunuh aku. Wiryo merangkak mundur dengan putus asa. Kartika mencengkeram kerah baju Wiryo dan mengangkatnya. Tubuh pria tua yang berat itu terangkat seperti boneka kertas. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kartika membantingnya ke lantai, lalu mengambil senapan berburunya dan mematahkannya menjadi 2. Saat itu, dari ruang bawah tanah terdengar suara langkah kaki dan teriakan Peltu Joko. Jenderal, Ayu sudah aman. Tidak ada luka. Wajah Kartika yang kaku akhirnya mengendur. Ia menghela napas lega. Bagus, Joko. Bawa dia keluar. Anak kecil tidak boleh melihat pemandangan seperti ini. Ruang tamu itu kini hanya menyisakan Kartika dan Wiryo. Kartika mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ya, apa sudah siap? Dari seberang terdengar jawaban tegas. Siap. Jenderal. Pasukan khusus PM sudah di posisi. Menunggu perintah masuk. Kartika menatap Wiryo, yang merangkak di lantai dengan senyum dingin. Masuk. Bra-a-a-a. Jendela-jendela villa pecah, granat kejut meledak, polisi militer. Jangan bergerak. Pasukan anti-teror berseragam hitam turun dari atap menggunakan tali dan memenuhi ruangan. Para preman yang tergeletak diseret dan ditangkap. Kartika menunjuk Wiryo. Dia penjahat kelas kakap, terapkan semua pasal yang ada, penculikan, percobaan pembunuhan, hingga makar. Jebloskan dia. Lalu ia berbisik di telinga Wiryo, di penjara pun kau tidak akan bisa tidur nyenyak. Karena aku akan menjengukmu setiap hari, untuk mengingatkanmu pada setiap kejahatan yang telah kau lakukan. Wiryo diseret keluar. Matanya dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Semuanya sudah terlambat. Kartika menatap ruang tamu yang telah hancur. Semuanya telah berakhir. Atau lebih tepatnya, semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Di luar, ia melihat Peltu Joko sedang menggendong putrinya, Ayu. Mama. Anak itu berlari ke arahnya, wajahnya seperti hendak menangis. Kartika berlutut dan memeluknya erat-erat. Maafkan Mama, sayang. Mama datang terlambat. Maafkan Mama. Untuk pertama kalinya, dari mata Letnan Jenderal Kartika Dewi, Sang Sri Kandi Baja, mengalir air mata yang hangat. Epilog. 1 minggu telah berlalu. TNI Angkatan Darat sedang mengalami reformasi terbesar sejak didirikan. Wiryo dan seluruh anggota paguyuban Garuda Emas ditangkap dan diadili. Para politisi dan pengusaha yang terlibat juga diseret ke pengadilan. Mabesat perlahan pulih. Posisi-posisi yang kosong diisi oleh para perwira muda yang bersih dan kompeten. Di ruang kerjanya, Kartika menyeruput teh hangat sambil menatap keluar jendela. Ia telah memutuskan untuk mengakhiri karier militernya. Meskipun ia menegakkan keadilan,
Ia merasa bertanggung jawab secara moral karena telah menggunakan cara-cara di luar prosedur. Lebih dari itu, ia ingin melepaskan pangkat jenderalnya dan hidup sebagai seorang ibu seutuhnya. "Jenderal, surat pengunduran diri Anda sudah diproses," kata Peltu Joko, meletakkan sebuah amplop di mejanya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Jenderal. Berkat Anda, institusi ini kembali menemukan kehormatannya. Oh ya, ada seorang tamu di pos penjagaan depan." Saat Kartika tiba di gerbang utama, sebuah pemandangan luar biasa menyambutnya. Ratusan prajurit, dari prajurit 2 hingga jenderal, berbaris rapi di kedua sisi jalan untuk mengantarnya pergi. "Komando." Pekik penghormatan mereka mengguncang udara. Di barisan paling depan, berdiri pemuda pelayan restoran, kini dengan seragam siswa calon tamtama yang gagah. Ia memberi hormat dengan tegas. Air mata mengalir di pipinya. Kartika, dengan hati yang meluap, mengangkat tangannya dan memberikan penghormatan terakhirnya. "Komando." Di luar gerbang, sebuah mobil sederhana menunggunya. Putrinya, Ayu, keluar dari mobil. "Mama, kita benar-benar pulang sekarang? Mama tidak akan ke kantor lagi?" Ayu berlari dan memeluknya. "Iya, sayang. Mulai sekarang, Mama hanya akan patuh pada perintah Komandan Ayu." Kartika mengangkat anaknya dan tersenyum cerah. Itu adalah senyum seorang ibu yang paling bahagia di dunia. Saat mobil menjauh, bangunan Mabesat perlahan menghilang dari pandangan. Legenda yang ia tinggalkan akan selamanya menjadi lentera yang menerangi jalan bagi para prajurit sejati. Di radio mobil, terdengar berita. Dukungan publik terus mengalir untuk Letjen Kartika Dewi yang mengundurkan diri setelah membongkar skandal korupsi terbesar di militer. Sebuah petisi online yang menuntut agar beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan berikutnya telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Kartika mematikan radio. "Kenapa dimatikan, Ma? Terlalu berisik, sayang. Mama sekarang lebih suka yang tenang." Ia membuka jendela mobil. Angin musim semi yang sejuk masuk. "Ayu, malam ini mau makan apa? Mama masakan yang paling enak. Nasi goreng spesial. Pakai telur mata sapi? Siap. Laksanakan." Mobil mereka melaju di jalan yang diwarnai oleh senja kemerahan. Di atas pundaknya memang tidak ada lagi bintang, tetapi dirinya sendiri kini telah menjadi bintang yang bersinar paling terang. Beberapa musim kemudian, di sebuah ruko sederhana di pinggiran kota, tercium aroma roti yang harum. Di sebuah toko roti bernama Kue Ibu Kartika, seorang wanita dengan celemek sedang menata roti-roti yang baru matang. Wajahnya, yang kini tidak lagi mengenakan seragam, tampak sangat damai. Seorang pria tua berwibawa, dikawal beberapa ajudan, masuk ke dalam toko. Itu adalah Menteri Pertahanan. "Jenderal." "Oh, maaf. Ibu Kartika. Presiden memintaku untuk menemuimu. Beliau membentuk sebuah komite pengawas independen untuk reformasi militer. Dan beliau ingin kau yang memimpinnya. Itu adalah sebuah kesempatan emas untuk kembali ke pusat kekuasaan." Namun, Kartika hanya tersenyum dan menyajikan secangkir teh dan sepotong roti untuk tamunya. "Terima kasih atas tawarannya, Pak Menteri. Tapi saat ini, saya sudah sangat puas dengan misi saya sekarang." "Misi?" Kartika menunjuk keluar jendela. Anak-anak pulang sekolah berlarian dengan tawa riang, di antara mereka, ada putrinya. "Ayu, menyiapkan makan malam yang hangat untuk putri saya, berbagi roti dengan para tetangga, dan memastikan dunia tempat anak-anak ini tumbuh menjadi sedikit lebih aman dari tempat saya berada sekarang. Itulah misi utama saya saat ini." Menteri itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang tidak berubah, Kartika. Harimau Kopassus tetaplah harimau, meskipun sekarang ia membuat roti." Setelah sang menteri pergi, Ayu berlari masuk. "Mama, tadi di sekolah disuruh gambar cita-cita. Coba tebak Ayu gambar apa?" Ayu menunjukkan buku gambarnya. Di dalamnya, ada gambar seorang wanita berseragam jenderal dengan 3 bintang, yang berdiri tegap melindungi anak-anak di depan sebuah toko roti. Di bawahnya tertulis, "Mamaku pahlawanku." Mata Kartika berkaca-kaca. Itu adalah penghargaan terindah, lebih cemerlang dari medali apapun. "Sayang." "Iya, Ma. Meskipun Mama sudah tidak pakai seragam, Mama akan selalu jadi komandan yang melindungi Ayu dan teman-teman. Tahu, kan?"
Tentu saja. Kan mama superhero. Kartika memeluk putrinya erat-erat. Di luar, senja turun dengan damai. Angin sepoi-sepoi dari kejauhan tidak lagi membawa bau mesiu atau darah, melainkan hanya aroma musim semi yang segar. Misi selesai. Ia bergumam dalam hati. Perangnya yang keras telah berakhir, tetapi benih harapan yang ia tanam, baru saja mulai bersemi.